Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pangestu Budi Santoso, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.3.A.6, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, visi mewujudkan peserta didik yang mandiri dengan prakasa perubahan, mewujudkan pembelajaran PJOK yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Pada modul ini, saya akan mencoba memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif, kalimat prakasa perubahan, dan menyusun bagja. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi, bukan hal yang negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu, sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif, potensi yang ada di sekolah, dan mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan strategi ke arah yang lebih positif lagi. Untuk mewujudkan visi dan prakasa perubahan tersebut, saya menggunakan rancangan tindakan perubahan berdasarkan bagja. Bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang saya dapat lakukan untuk peserta didik dapat melakukan kemandirian dalam pembelajaran PJOK. Kemudian, ada tindakan dari pertanyaan tersebut, yaitu studi literatur tentang kemandirian dalam pembelajaran di kelas, studi banding di sekolah-sekolah yang sudah tinggi tingkat kemandiriannya dalam proses pembelajaran siswanya. Rancangan tindakan perubahan bersama baca yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah, sekolah manakah yang sudah tinggi tingkat kemandirian siswanya dalam belajar? Kemudian, bagaimana penerapan kemandirian dalam belajar di sekolah tersebut? Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah tersebut untuk menerapkan kemandirian belajar pada siswanya? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha kemandirian belajar pada siswanya? Keterampilan apa saja yang sudah dapat saya kuasai untuk mendukung meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Kemudian, tindakan yang akan saya adakan adalah mencari informasi sekolah yang sudah tingkat kemandiriannya sudah tinggi, kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana sekolah tersebut dapat meningkatkan kemandirian belajar pada siswanya, dan mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan kemandirian belajar pada siswanya. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika peserta didik sudah melaksanakan kemandirian dalam belajar? Bagaimana perasaan saya ketika peserta didik sudah bisa dalam pembelajarannya? Apa saja hal-hal yang baru yang bisa saya lakukan setelah berhasil meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Dan apa hal-hal yang kita dapat bayangkan akan tersedia untuk meningkatkan kemandirian belajar pada siswanya? Kemudian muncul tindakan yang saya ambil, yaitu membuat gambaran atau narasi saat kemandirian belajar tersebut terlaksana dengan baik. Membuat banner di depan sekolah untuk mengingatkan peserta didik selama saya melakukan usaha-usaha kemandirian selanjutnya. Dan melakukan kemandirian belajar di semua mata pelajaran. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Dan bagaimana cara untuk saling menyemangati dalam meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Kemudian muncul tindakan yang saya dapat lakukan adalah, yang pertama, membuat catatan bagi siswa yang kurang mandiri dalam belajar dan memberikan tugas mandiri untuk latihan kemandiriannya. Kemudian memasang tulisan atau poster sebagai penyemangat untuk dapat belajar
secara giat dan mandiri di sudut-sudut kelasnya. Langkah Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Muncul pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan membimbing kemandirian belajar pada siswa? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Kapan usaha meningkatkan kemandirian belajar siswa akan dimulai? Bagaimana pencatatan kemajuan kemandirian belajar tercapai? Dan siapa yang akan menampung catatan kesulitan-kesulitan dalam meningkatkan kemandirian belajar pada siswa? Kemudian tindakan yang akan saya lakukan adalah mengajak semua guru untuk membimbing dan membina kemandirian belajar pada siswa, membuat grup WA khusus untuk membina dan membimbing kemandirian belajar pada siswa, memberikan tugas tambahan yang harus dikerjakan siswa secara mandiri di luar jam pelajaran, memberikan motivasi kepada siswa yang belum menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan visi guru penggerak yang telah saya bangun. Terima kasih.